Teman-teman, Indonesia hari ini hiruk pikuk politiknya bahkan sudah membuat bising kehidupan sehari-hari itu. Persaingan para capres, baliho bertebaran di mana-mana, wajahnya besar-besar tapi kita nggak tahu otaknya besar apa kecil tuh. Jadi di dalam keprihatinan kita menyaksikan politik ada hal yang diabaikan, yaitu soal IQ nasional dan nutrisi buat generasi yang dianggap nanti kira-kira 2045 akan jadi bonus demografi itu. IQ-nya paling rendah di Asia tuh, di taraf yang sangat kelas bawah itu. Padahal sebetulnya dibandingkan misalnya dengan Vietnam, kita sama-sama keluarkan 20% APBN kita untuk mempush IQ nasional atau sistem pendidikan kita. Tapi Vietnam ada di urutan keempat teratas, mungkin sekarang udah kedua, kita empat terbawah. Itu yang selalu jadi figur untuk mengukur kemampuan kita untuk bersaing di masa depan dengan asumsi itu adalah bonus demografi. Tapi seringkali juga kita salah paham soal istilah bonus demografi. Padahal dalam bahasa Inggris, dalam istilah Inggris dia disebut sebagai demographic dividend itu. Jadi keuntungan demografi. Nah kalau dia dividen artinya mesti ada yang diinvestasikan dulu, baru kita bisa terima dividen. Nah problem kita adalah apa yang kita investasikan selama ini sekedar infrastruktur. Sekedar kita tanam beton untuk bikin IKN, kita gali fondasi untuk bikin jalan tol, tapi kita tidak gali fondasi untuk bikin jalan pikiran. Kira-kira itu masalah kita hari ini, dan kita akan bicara itu dengan seseorang yang Anda mungkin nggak lihat beliau di dalam mapping figur nasional, tapi saya memilih profesor ini karena dia bergelut dengan data dan kebijakan soal kesehatan masyarakat, soal nutrisi anak-anak kita, dan terutama masa depan bangsa ini dari sudut pandang demografi itu. Seorang dokter, ahli kesehatan masyarakat, gizi, dan pernah menjabat sebagai wakil menteri pendidikan di zaman Pak SBY. Sekarang dia adalah rektor Universitas Yarsi. Namanya Profesor Fazly Jalal. Terima kasih Pak Fazly. Terima kasih Bang Rocky. Kita bisa dipertemukan oleh suasana sebetulnya. Kalau nggak ada suasana keresahan sosial, pasti saya nggak akan ketemu lagi dengan Pak Fazly. Pak Fazly ini sangat dekat dengan kalangan LSM, apalagi LSM perempuan, karena selalu membantu suplai kebijakan, bikin mudah pertemuan-pertemuan internasional. Jadi saya mengenal beliau dari awal justru dalam pergaulan dengan masyarakat sipil itu. Nah, kita mau bicara hal yang saya ucapkan tadi. Saya mau terangkan lebih lanjut dulu bahwa Presiden Indonesia itu diwajibkan hanya dua hal oleh konstitusi. Satu adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, pelihara orang miskin, fakir miskin. Ini dua hal yang berkaitan. Kalau kemiskinan tetap tinggi, nggak mungkin ada kecerdasan. Dan kita tahu otak manusia atau otak anak-anak itu yang kehilangan nutrisi atau disebut stunting itu, di masa depan dia akan kekurangan kemampuan berpikir tuh. Karena metabolisme otak yang tidak di backup dengan nutrisi yang cukup. Nah, yang paling tepat untuk menguraikan ini dari perspektif akademis dan kebijakan adalah Profesor Fazly Jalal. Silakan mulai Pak. Apa aja pintu masuknya? Terima kasih Bang Rocky. Saya kira entry-nya sudah sangat tepat ya, bahwa untuk memajukan sebuah bangsa kita perlu investasi. Dan dari sekian banyak investasi, kita sudah menunjukkan investasi fisik kita lumayan, kadang-kadang ambisius, tapi lupa dengan investasi intelektual ya, investasi kecerdasan. Padahal dengan kecerdasan kita membangun yang lain. Jadi bukan terbalik, ya kita abaikan kecerdasan, tapi kalau fisiknya dengan asumsi fisiknya akan menarik kecerdasan. Tapi bukan demikian, harusnya dengan investasi kecerdasan, dengan kesabaran, kita akan menimba bukan hanya investasi fisik, investasi lain, kreativitas, inovasi yang jauh melebihi dari nilai-nilai fisik tadi. Jadi karena itu tentu kita kembali melihat dari mana mulainya kecerdasan atau investasi non-fisikal tadi dibangun. Nah memang Tuhan itu maha adil bahwa seorang anak manusia kalau dia umurnya matang pada waktu usia kawin, hamil pada usia matang, jadi di atas 20 tahun, kemudian kenaikan berat badan sang istri secara reguler naik, karena itu bisa dipantau. Biasanya kita harapkan 12 kg di atas daripada berat sebelum hamil. Kemudian dia insya Allah melahirkan anak dengan berat badan di atas 2,5 kilo atau panjang badan di atas 48 cm. Nah kalau di bawah itu berarti ada masalah. Masalahnya apa? Pertama yang tidak terlihat adalah jumlah sel-sel otaknya bisa berkurang.
Dari yang 100 miliar sel otak, kalau anak normal itu dia bisa cuma 80% atau 70%. Jadi jumlahnya. Ya, jadi Tuhan tuh mengadil, sudah memberikan kesempatan pada anak yang lahir dengan baik itu dengan 100 miliar sel otak. Tapi 100 miliar ini bisa berkurang jumlahnya kalau ada gangguan gizi. Jadi demikian penting gizi itu. Tapi bukan itu aja, bukan sekedar jumlah. Kadang-kadang jumlahnya bisa tercukupi. Bentar, supaya saya dapat gambar. Ya. Jadi 100 miliar itu built in di otak kita tuh. Built in. Apa Otak namanya, itu terdiri dari sel-sel yang 100 udah miliar sel yang namanya neuron. Built in di dalam otak kita. Tapi untuk kesempurnaan dia berfungsi, dia harus membuat hubungan-hubungan antar sel itu. Jadi dia membuat jaringan yang kaya antar sel. Satu sel itu bisa berhubungan dengan 10.000 sel lain. sinaptiknya. Sinapnya itu. Nah, sinapnya itu adalah ada hubungan antar sel tadi. Jadi makin kaya jaringan yang dibuat dan bertemu di antara hubungan tadi di dalam sinap dan ada neurotransmitter yang membantu bekerjanya dua sel tadi, maka inilah yang menentukan kecerdasan. Jadi informasi yang kompleks itu dia memerlukan jutaan jaringan. Dan itu yang mesti dirawat dengan nutrisi. Itu yang dirawat dengan itu yang dirawat dengan stimulasi juga. Stimulasi. Dan karena itu sejak dari anak dalam kandungan kita harus berjuang selnya jangan kurang. Berarti itu di dalam 3 bulan pertama. Kalau terjadi kekurangan gizi, jumlah selnya berkurang. Kalau lewat di sini, tapi lalai kita di 6 bulan berikutnya, terutama 3 bulan terakhir, itu selnya cukup, tapi cabang-cabangnya kesempurnaannya kurang. Nilai akhirnya anak kurang intelek juga. Nah, jadi ini menariknya. Jadi intelek itu sebetulnya sudah dipasangkan oleh pencipta, apa namanya default position gitu ya. Defaultnya begitu tuh. Jadi kalau dia berkurang itu bukan tanggung jawab pencipta lagi, itu tanggung jawab negara gitu kan. Jadi karena itulah upaya kita bagaimana kehati-hatian agar jumlahnya terjaga, sambungan-sambungan yang tadi diharapkan sekaya mungkin. Dan kalau ini terjadi, nah saya sering menganalogikan kayak gabus ya. Gabus itu kalau bagus rongga-rongganya kita isi berember-ember air itu diserap habis. Kecuali gabus dari kolam. Kalau gabusnya gabus Q3 misalnya, itu baru seember aja udah melimpah. Jadi sel otak itu seperti itu. Kalau kita mampu menyediakan sel yang banyak, jaringan yang lengkap karena gizi dan stimulasi tadi, dia menyerap ilmu pengetahuan itu dengan luar biasa. Oke, saya potong sebentar. Anatomi otak ini atau fisiologi otak ini, dia paling mungkin untuk diasuh maksimal usia berapa tuh? Jadi dia kemampuan dia menyerap fasilitas intelektual itu sampai umur berapa? Dia sebenarnya sejak dalam kandungan itu sudah. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan suara itu sudah ditangkap oleh janin. Jadi sel-sel otak yang berhubungan dengan suara itu akan berkembang dengan baik kalau orang tuanya sering bicara dengan baik, ada bunyi-bunyian, ada suara-suara apapun, itu udah menstimulasi bayi. Jadi berarti rahim perempuan itu adalah sumber pertama pengetahuan. Betul. Sumber pertama kepekaan terhadap keadilan itu. Dan negara yang gagal merawat rahim perempuan itu artinya dia memerosotkan manusia. Betul. Kebijakannya. Nah, kemudian karena getaran itu sel-sel yang berhubungan dengan getaran sudah. Jadi perabaan itu gerakan-gerakan ibu dengan anak itu sangat membantu. Nah, kemudian begitu lahir mulai mata, jadi indera mata mulai berkembang, sel-sel yang berhubungan dengan mata. Karena matanya tidak sederhana, dia bisa menjadi kecepatan reaksi orang. Misalnya seorang pilot, pesawat tempur lah, itu udah dibangun dengan bagaimana dia membaca panel-panel dan menerjemahkan, dan itu sudah dimulai sejak anak dalam kandungan. Nah, kemudian baru bahasa, kemudian baru kognitif berpikir tinggi. Jadi biasanya dalam 4 tahun pertama itu hampir 80% itu sudah dibangun kota itu. 4 tahun pertama. 4 tahun pertama, formative years-nya. Membangun tadi busa yang siap untuk diisi pengetahuan apa saja nanti. Secanggih apapun dia disekolahkan, tidak ada gak macetnya, semua diserap karena sudah terbangun dengan baik sejak dari 4 tahun pertama itu. Karena itu sekarang orang lebih mengutamakan lagi 1000 hari pertama kehidupan, Bung Rocky. Jadi yaitu 9 bulan selama kehamilan, 2 kali 365 hari 2 tahun pertama. Jadi 270 tambah 730 itu udah hari terpenting kalau negara ingin menginvestasi untuk sumber daya manusia. Jadi betul ya, konstitusi kita sebetulnya pendiri bangsa ini paham bahwa makhluk itu harus diasuh dari sejak dia punya potensi untuk menyerap
nutrisi, mengembangkan jaringan sel itu tuh. Dengan kata lain, saya nggak tahu apa di konstitusi lain ada perintah semacam itu. Karena itu presiden harus cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Jadi kita bayangkan bahwa secara tidak sadar sebetulnya konstitusi kita paham tentang masa depan karena sudah direncanakan sejak dari rahim ibu itu. Nah, sekarang nanti kita balik lagi pada soal teknis tadi. Pak Fazly yang mengamati dari jarak sekarang, kalau dulu sebagai pembuat kebijakan, sekarang dari jarak tuh mengomentari data-data yang dalam 1 minggu ini diungkapkan oleh dunia internasional bahwa stunting terus berlanjut, IQ nasional turun, disparitas ekonomi. Kalau kita lihat itu per hari ini, lalu kita bikin proyeksi tentang janji demografi dividen, demographic dividen, dividen ya. Apa namanya tadi? Bonus demografi itu tuh. Harapannya sepertinya kok agak membahayakan gitu. Kita membayangkan bahwa kita bisa punya bonus demografi dibandingkan dengan negara lain tuh.